Apa kita bersatu kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Setelah disuguhkan data dan fakta yang tak bisa dibantah oleh Mukibin dan para habaib sendiri, yang menyimpulkan jika para kabib keturunan imigran Yaman adalah bukan keturunan Nabi, jangankan sebagai keturunan Nabi, keturunan Arab saja mustahil. Ternyata masih saja tidak sedikit yang masih menjadi Mukibin kabib, entah apa yang ada di dalam pikiran dan hati nuraninya, sehingga sulit menerima kebenaran yang sudah sangat nyata dan jelas. Mungkin karena doktrin-doktrin kabib selama ini. Doktrin para kabib yang selalu disampaikan dalam setiap kesempatan selama puluhan bahkan ratusan tahun telah mengendap di alam bawah sadar para mukibin, sehingga sulit untuk menerima kenyataan jika para kabib bukan zuriat Nabi. Sebagai sesama umat Islam di Nusantara, kita sebenarnya sangat prihatin dengan hal ini, tetapi untuk tujuan kebaikan umat Islam kita memang harus ekstra sabar dalam menyampaikan kebenaran ini. Memang tidak mudah merubah keyakinan, dan butuh waktu. Seperti apa yang terjadi di Cilacap ketika sesi dialog dengan Kiai Imaduddin, ternyata masih banyak dari umat yang mengaku masih sebagai mukibin kabib. Dari apa yang ada di Cilacap tentunya ini juga terjadi di daerah-daerah lain di Nusantara. Seperti apa dialog antara Kiai Imaduddin dan umat di Cilacap? Kita simak bersama video berikut ini. Langsung saja, apa yang telah disampaikan oleh Romo Kiai yang berkaitan dengan permasalahan nasab yang ini menjadi permasalahan daripada warga Nahdlatul Ulama. Terus terang saja, saya sendiri termasuk pecinta habaib. Yang pertama kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Imaduddin Al-Bantani. Yang pertama, pernahkah dari RA itu mengajak diskusi bersama dengan panjenengan? Dari RA langsung, bukan dari krojonya. Pada yang terhormat Romo Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang sangat saya hormati. Kiai-kiai yang lain tidak saya sebutkan, saya hormati. Langsung saja nama Turimin dari Nusa Wungu. Langsung saja, apa yang telah disampaikan oleh Romo Kiai yang berkaitan dengan permasalahan nasab yang ini menjadi permasalahan daripada warga Nahdlatul Ulama. Terus terang saja, saya sendiri termasuk pecinta habaib. Sekali lagi, saya ini termasuk pecinta habaib, pengamal rotibul hadad, pengamal rotibul atos, dan lain-lain. Termasuk pengamal pecinta-pecinta di mana ada sholawat, insya Allah saya hadir. Kemudian saya sendiri juga termasuk warga NU Tulen, ya, warga NU Tulen, dan tidak diragukan, boleh cek, boleh cek, mak sudah punya kartanu. Sementara itu permasalahan tesis jenengan itu berkaitan dengan nasab ini, terus terang saya ini sebagai warga NU hatinya galau. Satu sisi sebagai warga NU, satu sisi sebagai pecinta habaib. Saya yakin teman-teman yang lain juga demikian, ada yang hatinya juga seperti saya galau. Maka dari itu, ya, permasalahan nasab ini sudah bertahun-tahun, terus terang saja sudah bertahun-tahun, tetapi tidak ada penyelesaian sampai hari kiamat. Kalau tidak ada yang menengahi, tidak akan selesai. Ini akan membingungkan warga NU. Terus terang saja, saya mohon satu, ya,
ada solusi penyelesaiannya. Solusi penyelesaiannya supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi saling menjelekan, saling gontok-gontokan. Versinya jenengan kiai itu pasti menyalahkan daripada para habaib. Versinya habaib juga menyalahkan tesis jenengan, termasuk mengharamkan adanya tes DNA. Saya mohon setelah ini monggo jenengan, apalagi sebagai pengurus PW ya, PW Banten ya, itu ya. Jadi saya mohon dah supaya apa? Supaya nanti tidak kemana-mana. Yang penting warga NU adem, tetap mengamalkan rotibul hadat, tetap berjanji, tetap manakiban, tetap lihat-lihat lah pokoknya kayak gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Yang akan tangani kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Imaduddin Al-Bantani. Yang pertama, pernahkah dari RA itu mengajak diskusi bersama dengan panjenengan? Dari RA langsung, bukan dari kroconya. Nah, dari RA langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tanggapan Pak Kiai tentang kok YouTube kontennya Dr. Hanifah? Ya. Hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dzurriyyah Rasul yang bukan dari barisan Ba'alawi? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih. Ini audiens cukup respect ini bagaimana? Ada 3, Pak Turimin. Ini adiknya Turiman ini. Terus Ahmad Rosin dari Kebumen, dan yang terakhir ada pesan dari dalam yang baju putih tadi. Adakah dzurriyyah Rasul yang asli alias yang non Ba'alawi? Silakan monggo. Saya mulai dari yang terakhir. Dzurriyyah Nabi itu banyak marganya. Ada Al-Idrisi, ada Al-Maliki, kayak Sayyid Al-Maliki. Itu dzurriyyah Nabi asli. Al-Idrisi, dzurriyyah Nabi asli. Kemudian ada Al-Jailani, dzurriyyah Nabi asli. Ada Al-Hashimi di Mekah, dzurriyyah Nabi asli. Ada Ar-Rassi di Yaman, dzurriyyah Nabi asli. Ada Al-Qattani di Mesir, dzurriyyah Nabi asli. Jumlahnya ratusan. Ada Ibnu Jamil, ada Al-Qabiji, ada Az-Zaidi, ada Al-Khawsi, dan lain sebagainya. Salah satunya yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi itu Ba'lawi. Tetapi sayang, Ba'lawi ini terkonfirmasi palsu, bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Khazin Ba'lawi, jenggotnya jenggot Ba'lawi. Pertama, apakah pernah ada Rabita Alawiyah mengajak saya untuk berdiskusi? Tidak ada. Yang ada saya ngirim surat kepada Taufik Segaf untuk diskusi, tapi dia tidak mau. Saya sudah kirim surat kepada Rabita Alawiyah untuk berdebat dengan saya. Di Banten difasilitasi oleh Kuncen Sultan Banten untuk berdebat antara saya dan Rabita. Rabita tidak bersedia datang, yang akhirnya saya tidak datang. Karena apa? Rabitanya tidak mau. Di screenshot SMS-nya Rabita kepada saya oleh panitia, ini Rabitanya tidak akan datang dan tidak akan mengirim perwakilan. Itu. Jadi kemudian saya datang ke Pasuruan, difasilitasi oleh Kiai Ali Badri Masuri. Katanya mau diajak diskusi oleh Taufik Segaf, saya yang fasilitasi. Saya datang ke Pasuruan ke rumah Kiai Ali Badri, yang kata dia Taufik Segaf adalah teman dia. Akhirnya saya datang, tetapi Taufik Segaf, Ketua Rabita Alawiyah, tidak mau.
Kemudian yang kedua pertanyaannya apa itu Ki Bang Hozin? YouTube YouTube Dokter Hanifah itu dokter palsu, tidak ada orangnya. Jadi akun fiktif, gambarnya cewek cantik itu gambarnya orang Arab itu. Kemudian diambil, dikasih nama Dokter Hanifah, padahal orangnya tidak ada. Saya sudah cari mana nomor teleponnya untuk melayani tantangannya tentang 1,6 miliar. Jadi dia bikin narasi tentang pembelaannya kepada Ba'lawi, tetapi tidak bisa dihubungi. Kenapa tidak bisa dihubungi? Karena dia akun palsu. Orangnya tidak ada, fotonya foto palsu. Di dalam kajian itu kemudian ditemukan berbagai macam dinamika diskusi bahwa pengakuan orang sebagai keturunan Nabi ini berimplikasi sosial keagamaan dengan umat Islam. Karena umat Islam sangat mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama orang Jawa. Dari kecintaan mereka kepada baginda Nabi, ketika ada orang yang mengaku keturunan Nabi, maka mereka tumpahkan cinta itu kepada keturunan Nabi. Kadang-kadang dari perasaan mereka yang ingin menumpahkan kerinduan kepada baginda Nabi melalui turunannya, dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini untuk menipu, mendawir, memaksa, menghina, dan lain sebagainya. Dalam dinamika diskusi itu kemudian muncul, berarti mudaratnya apabila dibiarkan ini sangat besar untuk umat Islam. Apabila dibiarkan orang yang bukan keturunan Nabi mengaku sebagai keturunan Nabi, maka genetik aslinya akan tetap nanti keluar. Apa itu genetik asli? Genetik yang bukan genetiknya Nabi, yang penuh kesantunan, Nabi yang penuh dengan ketawaduan, Nabi yang menyebarkan rahmat, Nabi yang mencintai sesama. Sementara orang-orang palsu yang mengaku keturunan Nabi itu dalam setiap generasi akan tambah kesombongannya, karena memang mereka genetiknya bukan genetik Kanjeng Nabi. Kemudian mereka meyakini diri mereka sebagai keturunan Nabi, maka di situ ada sebuah gesekan antara pengakuan, keyakinan, dan realitas mereka yang sebenarnya bukan keturunan Nabi, yang nanti mereka akan menganggap orang lain sebagai orang yang rendah, mau merendahkan orang, mau mendawir, memaksa. Bahkan ada orang yang punya material dia lagi banyak keramik, kemudian si Habib ini datang bawa truk, orangnya nggak ada, dia berani memasukkan keramik ini ke dalam truknya, kemudian dia bawa. Istrinya menangis, ini turunan Nabi, Habib ini Habib turunan Nabi kualat sila lamun melarang kita membawa keramik. Akhirnya dibiarkan. Uslah, mungkin itu sudah takdirnya, mungkin itu sudah bagian kita anggap sedekah saja. Itu yang terjadi. Kemarin ada orang minta 40 juta di Banyumas. Kiainya udah kesel karena kiainya sudah ngedengerin saya ceramah tentang bahwa mereka Habib itu bukan turun Nabi. Akhirnya kiainya pura-pura jadab. Kiai Ihmad pahlawanku, Kiai Ihmad pahlawanku, Kiai Ihmad pahlawanku. Akhirnya si Habib ini pergi pulang, tidak permisi lagi pada kiai yang lagi jadab itu. Maka kemudian mengkerucut diskusi itu agar negara hadir untuk melarang setiap orang yang mengaku keturunan Nabi tanpa data dan terverifikasi palsu, mereka harus dihukum.
apabila mereka mengaku sebagai turun Nabi, ditanya datanya tidak ada, suruh tes DNA tidak mau. Demikian. Oke, tepuk tangan untuk Pak Kiai Imad. Sebentar tambahan kepada semuanya, beliau ini Kiai Imad adalah ketua RMI PWNU Provinsi Banten. Iya. Yang kedua juga anggota Lembaga Bakhsul Masail PBNU. Ketua Komisi Fatwa Banten. Komisi Fatwa MUI Banten. Ketua. Jangan meragukan tentang ke-NU-an beliau ini. NU-nya NU Pardikul Karat. Beda kalau dengan NU sekarat. Dan saya sudah ikut dulu di Diklat Sarbanser. Sudah ikut di Diklat Banser. Mau milih dulu NU katanya. Masih ada Bapak Ibu ini? 3 lagi. 3 lagi ya. Sepakati 3 lagi saja. Waktu sudah sore. Tadi yang dekat yang. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jadi dari balik. Ya, nggak apa-apa. Yang saya hormati Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan para kiai semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati juga. Yang ingin saya tanyakan langsung saja, nama Imdadur Rahman. Ya, Gus Imdad. Dari Sidarja. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan salah satu kitab nasab atau nggak salah yaitu kitab Abnaul Imam. Itu kata yang saya dengar dari YouTube, itu dikarang di abad ke-4 atau ke-5, yang mencantumkan Ubaidillah, namun oleh Kiai Haji Imaduddin Usman itu tidak sahih, tidak bisa dijadikan dasar. Saya belum begitu jelas terkait kenapa kitab itu tidak bisa dijadikan dasar. Saya coba cari-cari di YouTube, tetap nggak paham terkait itu, mohon dijelaskan. Itu pertanyaan satu. Yang satu lagi, ya kebetulan ada beberapa teman yang punya kiai seorang Habib. Itu sikapnya bagaimana dia terhadap kiai tersebut? Apakah harus tetap berdasarkan husnudzon bahwa kiainya itu yang Habib itu sebagai keturunan Rasul, ataukah harus berdasarkan keilmiahan? Kalau ini berdasarkan keilmiahan, berarti dia menyakiti hati Habib tersebut. Ini sikap yang seperti ini bagaimana yang harus dimiliki oleh seorang tersebut yang diajar oleh Habib tersebut. Itu terima kasih dari saya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yang dekat yang tadi mana? Ya ini pokok. Ya. Ya, ini supaya nggak bengong. Tengah Pak. Nama dari Oh ya siap. Celananya melorot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumatan Kiai Imaduddin yang saya hormati dan saya banggakan, kepada para kiai sekalian yang saya banggakan pula dan saya hormati. Perkenalkan, nama saya Indro Rosadi dari Cilacap, dulu mantan ketua IPNU, pernah juga jadi banser. Alhamdulillah sekarang karena kesibukan jadi kurang mengikuti kegiatan banser. Mungkin langsung kepada inti permasalahan yang mungkin berkembang di masyarakat. Sebetulnya kami secara pribadi juga agak penasaran dengan saya Pak Kiai. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Kiai Imaduddin itu melakukan tesisnya, karena berseliweran kabar hanya by Google. Nah, ini sebagai pengalaman atau pemahaman kita semua jamaah Nahdliyin di seluruh Kabupaten Cilacap pada umumnya, kami ingin mendengarkan penjelasan yang detail. Kiai Imad ini sebetulnya kok sampai dengan kesimpulan, bisa mengambil kesimpulan bahwa klan Ba'alawi itu adalah bukan turunan Rasulullah SAW. Kami kepingin tahu cara melakukannya, apakah berkunjung sampai dengan kiamat dan seterusnya, mengambilnya itu urutannya bagaimana. Mungkin itu saja yang menjadi
keinginan tahu kami biar supaya kabar ini bisa terpatahkan juga. Jadi tidak hanya, karena mungkin di YouTube ada kalimat-kalimat bahwa wah itu Kiai Imad ngambilnya dari searching di Google, seperti saya nyari apa-apa informasi di Google itu serba ada. Nah itu yang dicurigai oleh beberapa banyak orang. Mungkin itu saja pertanyaan saya dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang baju hijau, sebelah kiri, ya, monggo. Kenapa? Pak Kopi ya. Oke. Nama? Cara pegang mic-nya coba itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai yang saya hormati, saya bernama Warsito dari Jati, Kecamatan Binangun. Yang pertama, ini saya mendapat WA dari saudara saya dari Lampung, Bapak Kiai Mustafa Busarbuni. Mungkin jenenganipun sampun kenal ya. Niki titip salam buat Kiai Pramugi Imaduddin Usman. Yang pertama, pertanyaan saya ini dari keturunan yang namanya Ubaidillah itu. Ubaidillah kan dari abad keempat itu baru ada, belum ada namanya. Terus abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, terus baru ada itu abad ke-8 atau ke-9. Nah ini menurut Romo Kiai itu Ubaidillah itu tokoh fiktif atau tokoh nyata, karena dari 5 abad itu kosong. Nah kalau di logika kosong kok jadi ada, padahal 500 tahun setelah nama Ubaidillah itu tidak ada menjadi salah satu dari keturunan Ahmad al-Muhajir itu. Ya, Ahmad al-Muhajir. Itu menurut Kiai itu nama fiktif atau tokoh fiktif atau tokoh nyata. Yang kedua, ini bagi kami para penikmat roti hadat, maaf mandan ketletot di depan para kiai yang terhormat gitu. Para penikmat roti hadat itu kan samar-samar itu ada penemuan yang mengatakan bahwa ada kesamaan teks antara Muhammad al-Haddad rotibnya dengan Syekh Ar-Rifai. Itu katanya Muhammad al-Haddad itu hanya menjiplak dari teksnya Syekh Ar-Rifai. Itu menurut Kiai yang mana yang betul? Itu apa teksnya Rotibul Haddad itu ciptaan Kiai Syekh Ar-Rifai atau Muhammad al-Haddad? Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Ada 3 lagi yang tanya dan konfirmasi. Ini sekedar informasi, Bapak Ibu nanti bisa searching ya lewat Play Store. Ini ada karya tulis beliau yang mungkin terbaru. Judulnya Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad SAW. Ya paling mungkin fotokopi ini nari ya di bawah seorang kulit itu aja. Monggo. Kami silakan monggo duduk ya. Ada 3 pertanyaan Pak Imad. Ya, mengenai apakah penemuan kajian ilmiah itu dari Google. Saya mengarang tentang nasab Habib ini dengan kesimpulan mereka bukan turun Nabi. Bahasa Arab itu sudah 4 kitab.
Pertama, kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah fi Inqita'i Nasabi Ba'alawi Ibni Ubaidillah. Lihat kitabnya itu ada sekian puluh halaman. Apakah ada yang sama dengan di Google? Tidak ada, karena memang itu hasil tulisan saya. Yang kedua, kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdillah Mukhtar. Ini adalah jawaban kitab dari seorang ulama Sukabumi yang menjawab tesis saya. Kemudian saya jawab dengan kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdillah Mukhtar. Lihat kitabnya I'anatul Akhyar, apakah kitab itu sama dengan yang ada di Google, ataukah pernah kitab semacam itu dikarang oleh orang lain. Kemudian dalam bahasa Arab juga adalah Al-Bayanud Zahabi fi Duriyatin Nabi. Lihat itu kitabnya, apakah kitab itu adalah kitab yang karya orang lain. Kemudian Al-Qaulul Labib fi Hukmi Talaqqubi bil Habib, itu yang berbahasa Arab. Semuanya bisa di-download di maktaban.nur.com di Uni Emirat dan arsip.org. Itu semuanya bisa dilihat, semuanya bisa diteliti. Kemudian di dalam bahasa Indonesia, pertama saya mengarang menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia. Coba baca dari awal sampai akhir, apakah ada kesamaan di situ dengan karangan orang lain. Kemudian yang kedua adalah terputusnya nasab Habib di Indonesia. Ini yang kedua. Ini ada juga di internet, bisa dilihat, bisa di-download, atau beli kitabnya di Shopee, itu sudah banyak yang nyetak. Kemudian yang ketiga adalah metodologi ilmu nasab. Ilmu nasab, metodologi ilmu nasab. Itu yang berbahasa Indonesia. Terakhir, saya mengarang buku membongkar skandal ilmiah sejarah dan nasab Ba'alwi. Itu di dalamnya dibongkar bagaimana skandal Ba'alwi dalam memalsukan manuskrip. Bagaimana kitab para ulama yang manuskripnya ditemukan kemudian disisipi dengan keterangan-keterangan tentang Ba'alwi, padahal di manuskripnya tidak ada. Itu silakan lihat membongkar skandal ilmiah nasab dan sejarah Ba'alwi. Kemudian saya juga membuat kronik perjalanan ilmiah Imaduddin Usman. Itu bisa dibeli di Shopee, bisa dibeli juga di koperasi pondok pesantren saya, sebanyak 400 halaman. Kemudian di Jogja juga ada yang menerbitkan buku saya dengan disatukan. Kita buku menakar kesahihan nasab Habib, kemudian buku terputusnya nasab Habib, kemudian buku metodologi ilmu nasab, kemudian dua kitab berbahasa Arab. Itu disatukan dalam buku namanya Benarkah Habib Keturunan Nabi, atau Habib Keturunan Nabi Benarkah Tanda Tanya. Lihat di dalamnya dengan seksama apakah karya saya itu hanya menjiplak karya orang lain, ataukah betul itu hasil kajian ilmiah. Kalau itu hanya dibilang dari Google, maka tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari orang lain, dan tentunya Rabita Alawiyah akan mudah mematahkan. Tapi sudah 2 tahun tesis saya itu dipublikasikan, Rabita Alawiyah tidak bisa menjawab. Kenapa Rabita tidak bisa menjawab? Saya mengatakan mereka tidak mungkin bisa menjawab. Kenapa tidak mungkin bisa menjawab? Karena saya sudah mengetahui seyakin-yakinnya di abad 9 inilah mereka mulai memalsukan nasab mereka.
Orang yang ada di abad keempat, silsilahnya itu diurut sedemikian rupa, ditambah nama-nama sesuai dengan keinginan mereka, sampai nyambung kepada turunan Nabi yang asli, namanya Ahmad bin Isa. Maka karena saya mengetahui mereka baru menciptakan nasab ini dari abad 9, tidak akan mungkin dapat ditemukan sebuah kitab di abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 yang menyatakan mereka turun Nabi. Itu impossible. Kenapa impossible? Karena algoritma di abad 9, banyak kitab-kitab yang ada di abad 9 saya pelajari, saya teliti. Di situ terbongkar kebohongan-kebohongannya. Pertamanya, mereka itu bukan mengaku Ahmad bin Isa. Mereka mengakunya adalah Ubaid bin Aun bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Aun bin Hinham bin Aun bin Musa al-Kadzim. Itu awalnya mereka mengakunya begitu. Kemudian karena di dalam kitab nasab Musa al-Kadzim tidak punya anak Aun, mereka rupanya melihat. Akhirnya mereka pindah jalur. Nah, dari pindah jalur inilah diketahui pindah jalur ini pun mereka sebenarnya hanya mencangkok. Jadi awalnya mencangkok dari Bani Ahdal, mereka bukan Bani Ahdal. Mereka mencangkok Bani Ahdal, kemudian ketika Bani Ahdal mentok, mereka pindah ke jalur Ahmad bin Isa. Di Ahmad bin Isa juga mentok. Akhirnya sekarang mereka tidak bisa jawab. Tidak akan mungkin ditemukan di ujung dunia manapun sebuah kitab yang menerangkan Ubaid ini keturunan Nabi. Tidak akan mungkin. Menurut algoritma penelitian yang saya geluti selama 2 tahun ini, tidak mungkin secara ilmu sejarah pun mustahil ini Baklawi keturunan Nabi secara ilmu sejarah, apalagi secara ilmu tes DNA. Sudah ketahuan haplogrupnya G, orang yang haplogrupnya G, jangankan dia keturunan Nabi Muhammad, wong Arab gadudu. Itu. Kemudian mengenai bagaimana itu prosesnya? Ya prosesnya itu tadi, yang pertama adalah menggunakan metodologi historis. Heuristik itu mengumpulkan seluruh kitab yang kira-kira berkaitan dengan nama-nama yang itu terkait dalam silsilah yang ada, yaitu keluarga Ahmad bin Isa. Setiap kitab nasab yang membahas Ahmad bin Isa kita jadikan sebagai sebuah referensi. Dalam referensi itu selama 550 tahun tidak ada sama sekali yang menyatakan Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaid. Itu untuk Bapak. Kemudian kitab Abnaul Imam. Kitab Abnaul Imam itu kitab yang dicetak oleh Yusuf Jamalul Lail yang baru 2 tahun meninggal. Kitab itu diatribusikan pada abad ke-5, karya Ibnu Toba. Sebenarnya dia kitab abad ke-2, 199 Hijriah. Hanya mencatat anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang ada di Mesir dan ada di Damaskus. Hanya mencatat anak-anaknya saja. Judulnya pun Abnaul Imam fi Misra wasyam al-Hasan wal Husain. Tahun 199 Hijriah ini Ubaid belum ada. Ubaidillah ini belum, karena dia wafat 383. Kitabnya dikarang 199 Hijriah. Tapi kemudian manuskrip ini ditambah-tambahi. Manuskrip yang menyatakan anak Sayyidina Hasan Sayyidina Husain ditulis Sayyidina Husain anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini sampai ke Ubaidillah. Makanya itu yang ngerti dunia sejarah kayak Rumel Abbas tidak pernah menjadikan kitab Abnaul Imam sebagai dalil kepada saya. Dari mana saya mengetahuinya? Dari mukaddimahnya. Itu dalam mukaddimah kitab yang dicetak oleh Yusuf Jamalul Lail diakui bahwa kitab itu dikarang oleh orang yang ada di abad
kemudian dia mengadakan tambahan-tambahan. Kebanyakan orang-orang yang kayak Mugdor Tanggul itu langsung aja dikebet-kebet di tengah nyari nama Abdullah. Aduh, tidak baca mukaddimahnya. Di mukaddimahnya dikatakan itu tambahan-tambahan. Antara yang asli matanya dengan tambahannya syarah tidak dibedakan. Jadi kitab itu tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Di dalam kaidah usul fikih dikatakan ad-dalilu idza taraqahul ihtimal saqata bihil istidlal. Ad-dalilu idza taraqahul ihtimal saqata bihil istidlal. Guru yang kiai yang habib. Bagaimana sikapnya? Kiai yang habib, guru kita yang habib. Ya kita harus hormati dia ketika dia dinisbatkan kepada ilmu. Kita menghormatinya karena dia guru kita. Tapi kalau kita di dalam hatinya menghormatinya karena dia adalah keturunan Nabi, haram, dosa besar. Kenapa? Hukumnya dosa besar. Kita mengakui orang yang bukan turunan Nabi sebagai turunan Nabi. Dosa hukumnya. Kalau kita mau menghormati dia sebagai guru, itu menghormati dia sebagai guru kita itu lebih utama daripada menghormati orang karena nasabnya. Kenapa? Li'anna li'annal ifadah afdalu minal wiladah. Al ifadah afdalu minal wiladah. Orang tua yang mendidik kita, tidak melahirkan kita, itu lebih utama karena ilmunya daripada orang tua yang melahirkan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasab itu kalah mutlakon dengan ilmu. Kenapa? Ini yang sesuai dengan Al-Quran, ini yang sesuai dengan Al-Hadis, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Terus apa lagi? Yang ini fiktif atau ini? Ya, nama-nama Ubaid itu sama sekali tidak ada. Dia diadakan hanya untuk supaya nyambung aja. Di abad 9 itu dari Ali As-Sakran ada 14 nama sampai Ubaidillah. Itu yang fiktif sekitar 9 nama. Karena dari Ali As-Sakran bapaknya masa nggak tahu bapaknya dia. Kalau bapaknya kan kenal, kakeknya juga kenal. Kita husnudzon 5 keturunan itu dia kenal. Karena orang kampung pun masih banyak yang hafal 5 keturunan. Orang biasa itu kadang masih hafal 5 keturunan. Dia hafal bapaknya, dia hafal kakeknya, dia hafal buyutnya, dia hafal jangganya. Maka saya husnudzon kepada 5 orang. Dari mulai Ali As-Sakran, punya ayah namanya Abu Bakar, punya ayah namanya Abdurrahman, punya ayah namanya Muhammad Maula Dawilah, punya ayah namanya Ali Swabidarak. Ini sahih. Selainnya itu sampai Ubaidillah semuanya fiktif. Kenapa? Kesejarahannya tidak pernah ada yang mencatat, baik sebagai turunan Nabi maupun sebagai ulama. Jadi sebagai ulama saja nggak ada yang nyatat. Jadi mereka hari ini mengatakan bahwa leluhurnya adalah mujtahid, ulama besar, waliullah, kutub, aqtab, Mi'raj 70, itu tidak terverifikasi oleh kitab-kitab sejarah. Yang kedua, sampaikan salam kepada Kiai Mustafa Pusar Bumi Lampung. Itu teman saya waktu mondok di Kiai Hasuri bin Tahir, menantu dari Kiai Thohir Pelamunan. Jadi Kiai Thohir Pelamunan itu pondok pesantren salah satu yang tertua di Banten, punya menantu Kiai Haji Tubagus Hasuri bin Tahir. Saya mondok di situ 4 tahun, ketemu dengan Kiai Mustafa Pusar Bumi dari Lampung. Kiai yang lain ada yang nanya, kemana aja katanya sanadnya. Pertama saya kepada Kiai Haji Sanwani, pondok pesantren Ashabul Maimanah, murid daripada Abah
Yai Sidik Cengkudu yang mondok kepada Syekh Nawawi At-Tanar Al-Bantani. Itu As-Sanadul Alim. Saya ke Yayasan Wani, ke Buya Sidik, langsung kepada Syekh Nawawi At-Tanar Al-Bantani, hanya 4 orang saja. Kemudian saya juga mondok kepada Syekh siapa namanya, Syekh Sanja bin Kasmin. Ini khusus kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian saya mondok kepada Syekh Mufti bin Asnawi. Ini masih saudara dari keluarga saya, sama-sama dari Syekh Ciliwulung. Pondoknya pun namanya Pondok Pesantren Darul Hikmah Syekh Ciliwulung. Beliau mengarang kitab Amsilatul I'rab. Kemudian juga kepada Abu Yadimyati, saya tidak mukim tapi saya ngaji Qudul Juman setiap malam Selasa kepada Abu Yadimyati, yang beliau adalah ayah daripada Abuya Muhtadi Dimyati yang sekarang masih hidup. Kemudian kepada Aba Bustami saya mengaji Fathul kitab Tafsir Munir Marah Labid. Pasaran kitab Tafsir Munir Marah Labid pada Syekh Bustami bin Sanja. Saya juga pernah di Kaliwungu ngaji kitab Tafsir Jalalain dan kitab Asirul Jalil. Kitab-kitab alat di Al-Wardayani di Sukabumi, kitab Tauhid di Karawang, pesantren Kampung Sawah Aba Yai Obay Karawang. Demikian. Penikmat Ratibul Hadad tadi. Masalah Ratibul Hadad, kita Nahdlatul Ulama mempunyai istighosah karya daripada ulama-ulama aulia Nahdlatul. Mulai sekarang yang dibaca istighosah, wirid, hijib dari kiai-kiai, ijazah Nahdlatul Ulama. Jangan menggunakan lagi selain wiridan thariqah dari kiai-kiai kita di Nahdlatul Ulama. Apabila ijazah ini dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama, ambil, amalkan. Kalau bukan dari kiai Nahdlatul Ulama, abaikan, tidak akan berkah.